kita jalaninnya tuh sepenuh hati, Mas. Benar-benar saya sudah selesai dengan masa muda yang sudah artinya kan ya saya masih muda ya. Cuman dengan hal-hal yang ini itulah ya, saya sudah fokus benar-benar oh ternyata kayak gini saya memahami beberapa karakter perjuangannya wong. Ternyata wong ning unggah umroh ki gak segampang kuwi. Ya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di podcast FMA Talk. Kali ini bersama Ken dan Said. di episode kali ini kita akan membahas tentang seputar ibadah haji dan umroh. Dan di sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Alvin Anindra Putra, biasa dipanggilnya Mas Alvin ya. Ya, salam kenal semuanya. Ngomong-ngomong nih tentang ibadah haji umroh, Mas Alvin ya. Kalau boleh tahu dulu ini umurnya berapa ya, Mas ya sekarang? Sekarang ini udah ke 23 mau 24. Oh, 24 tahun. Masya Allah masih muda ya udah. Udah kebetulan juga ini tentang tour leader ya. Jadi kita mau bahas tentang tour leader. Ya. Jadi Mas Alvin ini kurang lebih dia kan sebagai tour leader ya, pernah jadi tour leader ke negara Saudi, kota Madinah dan Mekah, dan umurnya masih sangat muda sekali. Jadi Masya Allah tabarakallah sudah pernah berangkat di usia yang muda. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Mas, kalau boleh juga di-spill nih, kira-kira udah berapa kali umroh Mas? Kalau boleh. Alhamdulillah, mungkin di FMA ini tiap bulan Mas saya kesana. Masya Allah. Tiap bulan. Alhamdulillah, jadi tiap bulan mesti bawa grup. Karena FMA kan tahu sendiri kan grupnya banyak. Alhamdulillah, Masya Allah. Bener. Kalau haji? Haji Sudah? alhamdulillah saya 2024. 2024, Ya, baru 2024 sekali ya? haji sama istri. Insya Allah, Masya Sama Allah. orang tua, sama mertua. Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kalau boleh Mas minta tolong doakan. Amin. Kita pengen insyaallah. semuanya pemirsa yang menonton ini Insya Allah pengen berangkat juga. Amin. Insya Allah. Oke, Mas Alvin boleh ceritain pengalaman Mas Alvin selama ini menjadi tour leader. Apakah ada kesulitan saat menghadapi jamaah atau apa? Sebenarnya kalau kesulitan sih enggak ya, karena kan sesuai Al-Qur'an nih ya. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, Oh iya. cuman memang jadi tour leader ini ceritanya banyak banget ya. Ken ya, Mas Said. Jadi kita nggak hanya tentang bagaimana sih kita mengatur ritme perjalanan biar sesuai itinerary atau gimana caranya kita ngambil keputusan biar semua lancar ya. Tapi juga bagaimana kita belajar dewasa dan dengan karakteristik yang ada. Karena kan kita ketemu dan membawa dengan orang dengan macam-macam umur ya, macam-macam latar belakang dengan suku dan budaya yang berbeda. Jadi secara kompromi pun kita juga harus terstruktur ya. Nah, jadi lebih kepada bagaimana sih saya itu kalau pas bawa jamaah, saya itu mau bisa didengar. Ya, caranya ya saya juga harus mendengar mereka. Ya, artinya saya pendekatan satu persatu. Saya harus hafal jamaah saya itu namanya siapa aja. Bahkan apa namanya? Selain itu saya juga hafal namanya ya, daerahnya ya. Saya juga tahu nih, misal bapak ini nomor paspornya ini, beberapa saya apa? Ya karena memang oh ini yang penting nih. Ya ada beberapa kayak yang sakit contohnya. Nah, ada jamaah yang udah di atas 70 tahun. Nah, kebetulan dia nggak ditemenin sama keluarganya, dipasrahin ke saya, nggak apa-apa. Nah, saya ngapalin nomor paspornya. Ya kadang saya catat di HP. Biar kalau kotor naudzubillah kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan itu saya langsung fast respon nomornya ini. Berarti kan harus kayak ngerangkul jamaah juga. Iya. Jadi membersamai mereka, mereka juga mendengarkan kita, kita juga mendengarkan Betul mereka. ya, karena kalau kita mau didengar ya kita harus mau mendengarkan Mas. Betul, Iya. betul, pasti. Lebih ke arah situ sih sebenarnya.
Nah, di usia yang muda nih Mas, kan seperti yang disebutkan tadi umur baru 24 tahun ya Mas. Alhamdulillah September nanti mungkin 24. Oh, 24. Semoga panjang umur ya. Ya, Amin. amin insyaallah dipermudah segala urusan. Amin. Nah, di umur yang nantinya 24 ini kira-kira mulai tertarik jadi tour leader ini pada usia berapa Mas? Nah ini ceritanya lucu Mas. Sebenarnya orang itu kan apa ya? Ya saya dulu sempat jadi orang-orang yang munafik Mas ya. Artinya masih muda, pengennya saya usaha sendiri, sukses sendiri. Ya bisnis yang sudah dibangun itu gengsi Mas. Oh kowe gur galek neruske gitu. Nah, cuman kan karena memang alhamdulillah diberi jalan yang demikian, ternyata hal tersebut privilege. Banyak orang meremehkan privilege. Nah, jadi sejak usia sekolah itu alhamdulillah belajar Mas. Benar-benar belajar. Berarti mulai sejak sekolah ya? Iya, saya SMA. SMA. Ya, mulai SMA kelas 2 baru mau jamaah. Jadi mungkin orang-orang ngiranya kayak oh enak nih privilege padahal nggak tahu belakangnya kayak gimana ya Mas. Iya, jadi Perjuangannya. ya sama kayak seperti kalian kan, kalian ngurusin seperti ini kan juga susah kan. Sama. Cuman bedanya ini lebih kepada banyak orang ya. Iya kan. Jadi nggak ya ada laporan sama bosnya, ada laporan juga sama timnya. Selain itu juga ada bermacam-macam konsumen yang kita hadapi kan. Nah, Masya Allah sekali itu. Nah, kalau ditanya nih Mas, kira-kira emang awalnya itu memang tertarik atau enggak sebetulnya? Aslinya. Sebenarnya ya kalau dibilang tertarik, pasti tertarik Mas. Orang bawa orang ke Baitullah itu siapa sih Mas yang nggak pengen? Ya. Cuman lebih kepada kesiapan Mas. Waktu itu yang benar-benar saya mulai apa ya Mas ya, mulai mulai benar-benar konsisten itu COVID Mas. Waktu COVID itu saya bawa jamaah konsorsium, kebetulan ada beberapa agent-agent yang bergabung dengan kami. Nah, itu saya membawa di situ ada dengan masing-masing latar belakang yang beda Mas. Ada yang beliaunya sepuh, ada beliau yang memang masih muda, ada beliau yang memang apa namanya luar biasa ya karena sakit pas di sana. Selain itu kondisinya juga pas lagi COVID. Pas itu rasanya tuh sepi banget karena waktu itu kan ditutup ya Ka'bahnya. Betul. Jadi ada tuh nanti coba lihat dokumentasinya, Ya. kita tayangin ya di situ. Ka'bahnya itu ditutup gitu. Jadi pakai masker Ya, ibadahnya di sana. ada batasnya lah ya. Iya, pakai Karena, masker kan. Ya, pada zaman waktu COVID dulu ya. Iya, waktu itu. Terus di situ itu ya baca berita sambil itu. Saya di situ tuh rasanya ayam seayam-ayamnya ayam, Mas. Jadi benar kita semua terkendali ya alhamdulillah walaupun dengan waktu itu berapa kali ya mungkin ketiga kalinya ya saya bawa jamaah di situ. Ya ketiga itu saya agak bingung ya agak bingung karena kan pas itu posisinya beberapa pesawat ada yang delay ya ada yang delay dan kondisi memang saya harus konfirmasi dengan beberapa pihak kan beberapa agent beberapa owner travel ini laporkannya sekian 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 seperti ini akhirnya yang rutenya kan saya Madinah dulu baru di Mekah. Nah, waktu itu saya di Madinah itu setiap hari saya bisa sholat di Raudhah Mas. Insyaallah. Itu tentunya dengan semua jamaah ya. Mungkin setiap hari yang bareng sama saya itu ada 6 orang 7 orang. Dan saat di Mekah yang saya maksud ayam ayam tuh gini Mas ya orang hidup tuh kan nggak tahu kapan nggak adanya ya. Nah, benar. Mau nggak ada saat itu besok atau yang akan datang ya sudah Udah takdir. ya jadi kayak kita jalaninnya tuh sepenuh hati Mas benar-benar saya sudah selesai dengan masa muda yang sudah artinya kan ya saya masih muda ya cuman dengan hal-hal yang ini itulah ya saya sudah fokus benar-benar oh ternyata kayak gini saya
memahami beberapa karakter perjuangannya wong. Ternyata wong ning munggah umroh ki gak segampang kuwi. Ya. Belum tentu orang punya uang bisa ke situ. Ada yang bersusah-susah sampai nabung, sampai ketipu-tipu baru bisa. Dari situ saya mulai konsisten. Konsisten dalam artian bukannya tidak totalitas. Lebih kepada diri saya sudah menyadari bahwa apa yang saya rasakan, passionnya itu sudah sejalan. Saya sudah nggak munafik lagi, mau ini, mau itu. Tetap kalau terkait teknis dan lain-lain kita harus sambil jalan mas, belajar. Dan memang tanggung jawab itu kembali ke masing-masing regulasi travel. Alhamdulillah di FMA ini kan semua sudah jelas ya, clear. Sebelum berangkat sudah ada manasiknya jelas, teknis itinerary jelas. Dan bahkan di grup keberangkatan sudah dipantau dengan para direksinya, dipantau di situ. Kemudian juga posisi di sana sudah ada tim-timnya semua. Mutawif juga ada kan? Ya, Mutawif juga ada. Jadi kita itu kayak komandannya ya, ngatur ini ngatur itu, tak cuman dengan penuh tanggung jawab. Karena keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi jamaah semua. Mas Alvin ini kan setiap bulan ya, bisa dikatakan setiap bulan tuh sudah selalu umroh karena mendampingi jamaah. Ada nggak sih tantangan tersendiri sebagai tour leader untuk mendampingi jamaah? Apalagi kan biasanya kalau umroh itu rata-rata yang sudah berusia gitu. Ya. Kurang lebih kayak struggle-nya gitu. Ya, itu macam-macam ya mas. Cuman saya melihat itu dari sisi bagaimana kita nge-treat orang ya. Karena kalau seperti tadi saya bilang, kalau mau didengarkan ya harus mendengarkan. Saya memperlakukan semuanya itu sama mas. Entah itu katakanlah dia pejabat, artis. Nah, saya melayani ya sama. Karena memang beliau bayar di kami sama, bayar di FMA sama. Saya tidak membeda-bedakan itu. Cuman memang ada beberapa konteks ya, seperti jamaah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, kursi roda atau katakanlah beliaunya sakit atau sudah sepuh. Nah, khusus dalam artian apa? Saya harus melebihkan waktu pribadi saya ya, waktu istirahat mungkin. Nah, untuk jamaah. Ya sebenarnya kita bawa jamaah itu nggak ada waktu pribadi ya mas, karena kan kita tour leader itu kita udah dikasih amanah, kita juga sudah digaji ya untuk membawa jamaah selama 9 hari. Jadi 9 hari penuh itu waktu saya buat FMA gitu. Nah, istirahat itu kan hanya kenapa penting, karena saya ngurusi orang banyak. Betul. Nggak mungkin saya posisi sakit gitu. Saya harus sehat. Nah, di situ saya pernah paling struggle itu ketemu jamaah yang memang nyuwun sewu, dia berpandangan bahwa Mekah Madinah itu sama kayak kita liburan, plesir, sama kayak kita jalan-jalan sambil wong Jawa ya mas ya. Jadi ini, nah itu pernah saya bawa jamaah, ya namanya hotel itu di sana tuh tergantung dengan jarak mas. Ya ada grade-grade-nya kan ya. Betul. Nah, saya kalau umroh pertama wis untuk Pullman, wah enak mas. Nah ini bintang 5, hotelnya cedak, ya turun langsung pelataran. Cuman ada orang yang berperspektifnya Pullman-nya sana itu kayak Pullman-nya Jakarta mas, combo, betapan, gede. Ya, memang fokusnya kita di sana tuh ibadah. Ya, jangan sampai kita mensalahartikan bahwa hotelnya kok ora seapik itu ya. Bahkan ada yang pernah yang sewu bilang ke saya, ini makanannya ini bintang 5 tapi lebih enak masakan saya di rumah. Ya benar, nggak salah juga enak masakan saya di rumah. Tapi kan lebih baik kalau kita alhamdulillah. Itulah bagaimana saya merubah mindset, mengarahkan. Jadi saya juga menerapkan beberapa aturan dan juga pembatasan. Seperti halnya, saya ambil contoh sedikit ya, jamaah ini sampai di Madinah, ya saya sampaikan karena jamakan sudah saya infokan
saya pin jauh-jauh hari. Nah, saya koordinasi sama mutawif, kan ada mutawif ya. Nah, ini beda sama tour leader. Kalau mutawif dan saya bergantian memvideokan makan. Jadi sebelum jam makan itu kita sudah videokan Mas, menunya makannya apa. Jadi biar langsung jamaah tuh tahu ya. Iya, ya selain itu kenapa saya seperti itu? Biar jamaah ngerti, oh makanannya sudah siap, menunya ini. Iya. Dan kalau ada keterlambatan atau nggak dapat makan, berarti bisa dievaluasi. Oh, berarti saya harus pulang dari masjid mungkin jam sekian untuk makan. Itu kan simple, tapi penting. Betul. Kembali lagi ke manajemen waktu ya berarti. Ya, betul. Sama kayak orang haji Mas. Orang haji itu aku pengen lah sebelum nunggu haji ini yang tamato ya. Jadi sebelum tanggal 9 saya mau umroh terus, mau tawaf terus. Itu pemikirannya bukan salah, tapi kurang pas. Nah, kita juga mempertimbangkan manajemen kesehatan. Betul. Nah, kalau kita begitu kondisi suhu yang 43, 45, saat tanggal 9-nya ngedrop gitu Mas. Makanya penting sekali, itu harus selalu kita ingatkan dan kita sampaikan. Nah, cuman poin penting dari situ ada satu hal Mas, namanya kualitas ya. Kualitas ibadah nggak bisa sembarangan karena kita kesana atas dasar ibadah, ada aturan, ada syariat yang harus kita tetapkan. Ya, sudah ada kan. Nah, artinya jangan sampai itu terlanggar. Terutama seperti yang saya dengar di podcast kemarin ya sama Gus Mustain, dia juga salah satu leader kita kan, leader ya. Jadi pikiran, jidal, rofas jangan sampai menjaga apa ya? Omongan-omongan lah. Ya. Menjaga lisan, menjaga perbuatan ya, betul. Lebih kepada lisan dan prasangka, Mas. Yes, betul. Ya, husnuzon itu harus penting. Ya. Nah, tapi gini, kan ini Mas Alvin ya sudah, Masya Allah sudah mendampingi jamaah sudah banyak kali ya, apalagi setiap bulan. Ya. Nah, apa namanya hal paling sulit nih, maksudnya yang dihadapi Mas Alvin waktu berada di tanah suci itu apa? Nah, jadi misal nih seperti yang tadi kan waktu jam makan dari jam 6 sampai jam 9, ya. Misalkan breakfast ya, sarapan pagi. Nah, apakah mungkin ada jamaah yang tiba-tiba datang misal jam 10 melebihi waktu yang sudah ditentukan, terus mohon maaf kayak meminta makan untuk jam makan tapi sudah melalui jam itu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, menurut Mas Alvin ini kira-kira ada yang lain enggak seperti itu yang sulit? Ya, selain banyak sih Mas yang sulit, cuman lebih kepada hal-hal yang tidak terduga. Cuman alhamdulillah sejauh ini saya belum mengalami, ya, semoga aja tidak ya. Ya. Seperti kemarin pernah penundaan kan sama yang dari Malaysia Airlines karena nggak bisa terbang karena perang. Ya, di situ juga menjadi satu dominasi sendiri Mas. Artinya ada kebutuhan spiritual yang harus kita isi sebagai tour leader. Artinya apa? Ya jamaah kan wis wayahe mulih, pengen mulih, keluarganya ya kangen. Semua merasa was-was cemas. Nah, waktu-waktu itu kita isi dengan hal-hal yang baik-baik. Ya, ceramah lah, kita ajak sesuatu yang bikin berkesan lah. Nah, yang sulit sih sebenarnya lebih ke mengatur itu tadi Mas, karena itu urusannya emosi ya. Karena itu ya Mas ya, mungkin karena Mas Alvin sendiri, mungkin kalau udah di tanah suci kan bareng sama mutawif, kurang lebih 20-30 orang gitu ya. Dan ya minimal paling banyak per grup itu 45 Mas. 45. Nah, itu kurang lebih nanti mungkin karena banyak background yang berbeda ya. Jadi ada remaja, ada yang sudah sepuh mungkin. Betul. Ya, mungkin karena ada perbedaan umur mungkin, jadi usia mungkin agak ada sedikit kesulitan. Betul. Nah, itu juga apa ya Mas? Momentum ya. Momentum artinya hal-hal tadi tidak sepenuhnya menjadi suatu masalah ya. Kalau kita definisikan di pikiran kita masalah, maka timbul masalah. Tapi bagaimana kedewasaan kita. Betul. Nggak
karena pada dasarnya kita ini kan ya pelayan Mas, artinya pelayannya Allah. Kita di situ selain mengatur para jamaah tadi, ya kita juga harus menetapkan standar batas bawah. Artinya aku mau bawa jamaah itu pengennya apa sih gitu loh. Pengen jamaah bagaimana sih? Kan satu kan kepuasan. Customernya seneng, customernya enak, travelnya seneng, saya juga nyaman. Nah, pengennya kan begitu. Nah, tinggal bagaimana mengatur itu. Saya rasa di FMA sudah menerapkan itu ya. Dari segi teknisnya sudah diatur sedemikian rupa. Makanya bekal yang diberikan kepada kami ini, para tim tour leader ini, insya Allah sudah sangat cukup. Nah, tergantung itu tadi. Inisiatif ya, itu salah satu hal penting juga. Mas Alvin nih selama jadi tour leader tuh apa pelajaran yang selalu didapat dari jamaah? Semacam Mas, ada jamaah yang beliau jamaah saya kemarin ini umroh bareng saya. Dia kebetulan salah satu dokter. Dia ketemu sama saya kebetulan sekamar. Waktu itu ibunya sempat bilang ke saya, ya semoga aja lah anak saya ini segera bisa berangkat haji. Alhamdulillah tahun ini saya bantu beliau bisa berangkat haji. Nah, tentunya bareng FMA ya. Jadi momen-momen karena tidak bisa didefinisikan Mas ya, rasa terima kasihnya kita dengar itu kadang sampai nangis Mas. Apalagi waktu tawaf wada itu, rasanya kita itu kayak bantal ini Mas, dipelukin sama jamaah semua itu, saking apa ya, luar biasanya ya, karena memang dedikasi kita tuh nggak boleh setengah-setengah. Kita selama 9 atau 12 hari itu kita dibayar, kita disuruh dikasih amanah buat jadi jadi FMA gitu loh, jadi wajahnya FMA. Nah, kita harus memposisikan dengan senyaman mungkin. Jadi momen tersentuh ya. Iya. Waktu mau tawaf wada, jadi sebelum mau pulang ya berarti. Iya. Karena cerita-cerita jamaah itu seru-seru Mas, lucu-lucu. Ada yang dia umroh karena dia putus cinta. Oh banyak. Ada yang dia umroh karena sewu belum bisa punya anak, 16 tahun Mas. Sampai sana hamil Mas pulang. Allahualam. Ya, ada yang dia tiap hari itu bawa air zam-zam. Istrinya sakit, mandiin istrinya. Sehat itu. Ya, Air zam-zam itu. Ya, air zam-zam. Dia bawa gitu dibasuh. Niatnya ya biar diberi kesembuhan gitu ya. Ya, bukan pada zam-zamnya ya, tapi sama Allah melalui zam-zam. Nah, makanya lucu-lucu Mas cerita-cerita. Ada yang terakhir saya mungkin tahun kemarin ya ngantar jamaah meninggal. Jadi di posisinya hari Jumat ya, orang itu buai Mas, paginya itu masih sempat ketemu sama mutawif, sama kita, sama ya nggak ada yang lain-lain lah, mulai cerah. Berangkat Jumatan itu sebetulnya saya baru jalan, baru mau masuk, dia udah posisi sebelum Jumatan pas. Jadi dia ini misal Ka'bahnya ya, ada kan multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dia itu mungkin di areanya belakangnya sini, pas, tapi di lantai 2. Karena posisi udah sepuh kan, udah umur 72 lah. Nah, kebetulan dia diumrohin sama ponaannya, terus pas itu ditemenin dia sama ponaannya. Ini punya ponaan, diajak juga, masih kecil ya, bertiga lah di situ. Nah, terus ngabarin ini, nelpon Mas, ini bapak Pak A ini kayaknya meninggal gitu. Saya kaget tuh dia ngomong meninggal. Nah, di mana? Dalam masjid. Langsung semuanya lari. Karena masuk masjid harus pakai ihram kan? Nah, pas posisi itu saya tanya di mana? Dia di lantai 2.
saya nggak perlu ngambil ihram kan posisi, karena pas itu saya juga lagi beliin obat sama mutawif, terus kita semua lari ke situ. Saya langsung bergegas balik ke hotel, ambil paspor, mutawif lari ke sana. Nah, terus saya nyusul ke sana sampai masuk itu ya agak lama karena posisi mau Jumatan ya. Jadi kalau dia udah dinaikin ke mobil ambulan itu, dibawa ke rumah sakit yang Sofah bawah, diperiksa di situ, ya Allah udah ada. Itu enak banget loh mas, dia posisi wis duwe wudu ya toh, ngarep multazam dina Jumat, arep Jumatan ya toh, Posisi beribadah ya juga. geletak toh enak Iya, banget kan. iya. Ya itu kayak impiannya semua orang gitu loh mas, ya itu jadi momen penting. Pas itu udah selesai, terus saya telepon dan ngurusi pemakamannya itu, alhamdulillah dibantu sama FMA. Sebenarnya sehari itu udah selesai mas kalau cepet ya, karena kan beliau nggak ada walinya waktu itu, ponaannya aja kan nggak bisa, jadi harus penyerahan kekuasaan dari anaknya ke saya, wali lah, ahli Iya, waris. jadi wali. Iya. Terus diurus sama tim di KJRI, udah selesai, muasasa udah selesai, alhamdulillah. Disolatkan itu malamnya mas, Malam. habis waktu itu habis maghrib. Jadi langsung dimakamkan di Saudi ya mas ya. Iya, dimakamin di Tapi Mekah. mungkin mohon maaf mas, kan mungkin ada beberapa keluarga yang pengen mungkin jasadnya dibawa ke Indonesia, itu apakah Ya, mungkin? itu yang agak lama mas. Kemarin saya sempat berbincang dengan keluarganya dan ponaannya ini, ya kebetulan kan anaknya bapak ini, ponaannya ini teman saya sekolah, dekat rumahnya sini, dekat FMA ini, ngobrol. Anaknya pengen dibawa Ke orang tuanya, Indonesia. dibawa pulang. Cuman kan memang agak rumit dan panjang ya, karena Panjang. wis enak-enak kan disolati wong sak Masjidil Haram, dimakamke ning kono. Sopo to sing rapengin, ya toh. Nah, itu butuh waktu. Begitu selesai saya nemenin tuh sampai pemandian, alhamdulillah beliau ponaannya ini yang mandiin mas, nah saya disuruh ikut mandiin. Nah, cuman saya tunggu di luar karena saya ngurusin itu kan, berkasnya ngecekin, koordinasi sama tim muasasah, sama tim yang apa tuh nyetirin jenazah itu loh, ngobrol ini habis ini gimana. Karena itu dia meninggal habis asar ya, habis asarnya di itu kalau nggak salah besoknya mas baru diproses, karena butuh waktu kan buat meyakinin anaknya itu tadi. Dia harus minta surat ke RT RW dulu, terus selesai besoknya dimakamin itu sekitar habis asar maghrib, disolatin di sana baru dimakamin. Jadi habis asar itu dimandiin, karena sebelum ngambil jenazah harus ada suratnya itu mas dari KJRI sama dari muasasah. Sudah selesai, terus diurus, alhamdulillah dimakamin di Mekah. Jadi kenangannya masya Allah itu. Iya, jadi di buku kenangan keberangkatan itu tuh ada fotonya beliau. Dan di Pampang kan waktu itu yang buat juga anak media kan, karena memang seperti itu kan, memang dari pimpinan instruksikan kalau ada yang meninggal kita Pampang biar jadi kenangan. Banyak nggak sih mas kejadian kayak gitu selama? Sering meninggal tuh mungkin kita setiap ya nggak setiap bulan ya, tapi ada 3 bulan sekali atau ya bisa sebulan 2 kali di Madinah, di Mekah. Pernah ada di Bandara Madinah juga. Di bandara. Ya. Jadi momen-momen itu apa ya, menjadi satu hal yang berkesan. Karena waktu itu saya juga ikut mas, nemenin sampai selesai. Disolatinnya ada macam-macam warnanya kan. Saya waktu itu ada yang warna hijau, putih, ada yang warna, terus dibawa ke pemakaman itu dia enggak yang di tanah, ditumbuk tanah itu enggak ya, cuma diselain di bawah gitu udah. Katanya sih kalau udah 5 tahun diambil jasadnya karena tinggal tulang aja kan. Nah, pas semisal nih saya sebagai orang awam yang semisal jadi tour leader ya,
Mas tuh pernah nggak sih kayak pas pertama kali jadi tour leader terus kayak di sana ternyata ada yang meninggal di sana, itu pengalaman pertama kali Mas masih ingat nggak kayak gimana? Terus kayak apakah itu kayak panik atau ini harus gimana? Sebenarnya kalau panik sih, kalau saya memposisikan karena pertama mungkin iya panik, lebih ke aku harus ngapain Iya biar benar. ini selesai Iya gitu loh. iya. Dan nggak berlarut-larut karena masih ada jamaah yang lain yang harus saya urusi gitu loh. Harus bagi tugas sama mutawif. Nah itu lebih kepada eh, kita harus banyak nanya ya, Ya, insight Benar sama benar benar. mutawif sama komunikasi sama tim di sini. betul. Jadi kita harus apa, terus yang disiapin apa, paspor udah ada tim tim data proses yang ngurusin kan. Kita cuma tinggal ngurusin di sana, mengkondisikan, menin. Cari tahu berarti ya Mas ya. Ya, Semacam cari jadi tahu. kita harus, walaupun kita nggak tenang, kita harus tenang. Betul. Walaupun kita capek, semua capek, kita harus nggak capek. Walaupun kita sakit, kita harus nggak sakit. Karena memang ya kun fayakun ya. Kalau saya sih seperti itu. Jadi selama saya bawa jamaah umrah, alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Ya mungkin keroan ya. Gimana bukan sakit ya, karena memang masuk angin ya kayak ya, nggak sakit, semangat tetap. Benar selalu dipermudah ya Mas ya. Alhamdulillah ya. Makanya ya nanti kalau bawa jamaah itu harus pede mas, harus ngerti karena komandannya itu kita. Mutawif tuh tugasnya ya cuman tugasnya dia tuh ceramah, Betul. Membimbing, komandannya tuh kita. membimbing yang di tanah suci ya berarti. Betul. Kalau ini Mas, selain berarti persiapan fisik nih seperti yang tadi katakan kan nanti di sana kan we never know ya. Jadi apakah nantinya kita amit-amit tiba-tiba sakit atau gimana. Nah, selain itu kira-kira selain fisik dan biaya nih, kira-kira apa aja yang perlu disiapin? Ya, ini buat pemirsa di rumah. Jadi sebelum umroh itu ada beberapa hal yang harus disiapin. Pertama memang sehat. Ya, sehat itu penting. Kita nggak mungkin istitoah ya istilahnya. Kita nggak mungkin berangkat ke sana dalam kondisi sakit. Walaupun mungkin saya seperti kemarin bulan Januari kan ada kerabat dari rektor Undip, dia cuci darah kan kita juga bantu uruskan di Madinah sekali, di Mekah sekali. Cuman itu kan sudah kondisi khusus. Nah, yang dimaksud sakit sekarang itu sakit secara jasmani dan rohani. Ya, kita harus prepare benar-benar. Misal 1 bulan sebelumnya tuh kita sudah harus make sure kondisinya sehat, sehat dalam artian olahraga, membiasakan jalan. Nah, jadi enak kan persiapan kalau misal saya ada penyakit bawaan katakanlah diabetes, obatnya udah siap. Yang kedua ini secara jiwanya ya, pikirannya kita harus sehat di situ. Jangan sampai kita merasa takut, kita merasa hina, kita merasa dosa. Ya mungkin karena Allah manggil kita karena kita banyak dosanya. Pulang kita malah kayak bayi yang baru lahir kan. Nah, terus yang kedua tentu finansial. Segala sesuatu tuh memang uang itu tidak penting. Tapi uang itu jadi mempermudah segala kebutuhan kita. Jadi bukan berarti harus sangnya banyak tuh enggak. Tapi cukup untuk segala kebutuhan. Bukan keinginan ya. Kebutuhan kita. Terus yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini penting mas. Yang ketiga ini adalah spiritual motivation. Nah, spiritual motivation itu bisa ada karena diri sendiri. Kita nggak mungkin juk-juk umroh, juk-juk haji. Walaupun itu panggilan, tetap namanya spiritual motivation kalau saya bilang. Karena di FMA kan ada tuh manasik teknis ya udah dijelasin. Nanti muternya gini, bikin pakai ihram gini, ya toh. Terus yang perempuan harus pakai ini, terus yang dibawa ini aja. Besok berangkatnya jam sekian sampai jam sekian, jelas. Fikih juga udah jelasin, maktabnya ini, aturannya ini. Ini juga dijelasin spiritual motivation. Artinya doa kita, niat kita ya husnuzon.
Itu penting banget Mas. Itu yang jadi persiapan. Sebenarnya cuma 3 hal itu Mas. Pakaian yang lain-lain kan cuma sehelai 2 helai kain putih laki-laki. Perempuan mau yang penting menutup aurat kan. Betul, pasti. Jelas. Jadi memang 3 hal tadi penting, cuman spiritual motivation itu penting Mas. Jadi kita ketemu hal-hal yang di luar nalar ya. Ada cerita jamaah nggak bisa lihat ke apa, ada. Tapi kan ya oke. Kun fayakun. Kita ada jamaah saya yang sakit dari awal umrah sampai pulang sakit. Ya kita responnya ya itu sebagai kamarat, artinya sebagai pengukur dosanya dia. Iya kan? Nah, itu bagaimana kita cara merespon itu sebagai tour leader ya, tapi sebagai jamaah juga harus dibekali dengan seperti itu. Itu dari diri sendiri. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas, buat para penonton ini, mindset yang mindset yang harus dibawa saat kita berangkat umroh Mas. Apalagi kayak banyak nih orang di luar sana pasti kayak milih umroh dulu atau kebutuhan dulu gitu-gitu. Ya. Mindset yang perlu. Ya, ini perihal tadi ya. Perihal mampu dan tidak mampu. Ya. Orang mampu itu bukan berarti dia yang banyak uangnya. Orang mampu itu bukan berarti dia yang merasa secara kehidupan dia itu apa ya? Ya, dia berkekuasaan itu bukan tipikal orang-orang yang mampu. Justru orang yang mampu itu orang yang di hatinya ada Allah. Menurut saya begitu. Kenapa? Karena cara Allah memanggil kita umrah dan haji, umrah ya, itu mudah sekali Mas. Caranya yakin. Karena buat kita ke Baitullah itu selalu ada caranya. Makanya gunakanlah waktu dan hartamu untuk Allah. Maka Allah akan memberikan semua untuk menggantinya. Teman-teman yang belum umroh maka segera saja ya, jangan lama-lama. FMA insya Allah hadir, saya tim leader semua insya Allah siap membersamai. Yang penting kuncinya husnuzon. Gitu aja. Terima kasih. Masya Allah sekali ya. Terima kasih banyak buat Mas Alvin sudah berbagi pengalamannya. Akhirnya jadi kayak insight-nya juga kita jadi tahu yang gimana tour leader gimana peran tour leader pas ngadapin jamaah gitu ya Mas ya. Jadi lebih tahu juga kehidupan di sana ya. Iya, di Kota Madinah dan Mekah itu juga Mas. Saya lupa satu hal. Kalau mau barang jangan banyak. Kasihan juga. Iya benar-benar. Kalau over ya. Karena pernah itu overnya sampai 42 kilo Ya, satu keluarga. Nah, jadi kebutuhannya lebih banyak. Lebih banyak. Ya antara kebutuhan ya Mas, cuman kan tetap itu juga peran tour leadernya harusnya memberi edukasi. Betul. Cuman saya rasa edukasi itu akan berarti kalau selama dia bisa mengamalkan kan. Betul. Terima kasih Mas Alvin sudah meluangkan waktunya untuk FMA Talk. Buat teman-teman jangan lupa terus saksikan FMA Talk di channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Nantikan juga FMA Talk di episode berikutnya. Saya Ken dan saya Said. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.